manikan di berjoget sama di kota dia menyanyi sebab mengkajula-jula, sebab mengkajula-jula. Seksi batu manikan di berjoget sama di kota dia menyanyi sebab mengkajula-jula, sebab mengkajula-jula. Cuplak-cuplak suwange tengkel lenter membuka tondong kudel pak empong lerak-lere sopong guyun dele ake sir pong dele kopong sir pong dele kopong ampar pisangku belum masak sabigi diurung bari-bari manggalepok mohon perhatian Bapak Ibu, acara diseminasi budaya positif akan yang mulai. Sebelumnya marilah bersama-sama kita mengucapkan puja dan puji syukur kehadapan Ide Sang Yang Widiwasa Tuhan Yang Maha Esa, karena atas asli mertua dan nikahnya lah kita bisa berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat dengan memanjatkan puji pangantukara panganjat umat. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Yang hormati Bapak Ibu Guru dari SD Negeri 2 saya dan teman-teman tiang dari SD Negeri 2. Pertama-tama tiang ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk bersama-sama tiang di sini untuk mengikuti kegiatan diseminasi tentang budaya positif. Ini adalah rangkaian dari kegiatan pendidikan guru penggerak yang ikuti di modul 1.4. Sebelumnya yang berdiri di sini bukan untuk menggurui Bapak Ibu, karena dia yakin Bapak Ibu sudah banyak pengalaman dalam menumbuhkan budaya positif di sekolah. Jadi di sini kita sharing bersama-sama, berkolaborasi agar kita bisa berbuat yang lebih baik lagi tentang penerapan budaya positif di sekolah. Ini untuk materi diseminasi ini pertama-tama, meskipun Bapak Ibu sudah mengenal tiang dengan cukup baik, tiang perkenalkan diri dulu nih. Tiang Iwayan Sokase CGP Angkatan 10 di SD Negeri 2 saya. Nah, adapun materi dalam budaya positif ini kita akan membahas beberapa materi. Di sini ada 6 materi. Yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Keyakinan kelas, kemudian kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan terakhir segitiga restitusi. Mungkin dari kelima materi keenam maksudnya ini, keenam materi ini ada beberapa yang sudah tidak asing lagi bagi Bapak Ibu dan mungkin Bapak Ibu sudah menerapkannya di sekolah. Namun mungkin juga ada beberapa yang masih belum begitu familiar bagi Bapak Ibu. Nah, di sini kita akan bahas bersama-sama. Pertama, tentang disiplin positif. Nah, siapa di sini mau membantu tiang 2 orang untuk mempraktekkan menggenggam tangan, kepala tangan. Silakan Bapak Ibu, siapa yang mau jadi relawan di sini ya? Terima kasih, Bu Kadek. Lagi 1, tiang perlu 1 orang untuk merayu Bu Kadek gitu. Oke, Pak Ade. Ini boleh, lanang dan terus boleh, perempuan juga boleh. Apa yang tolong Pak Tiang kok geser nih nih meredah aja nih. Berbat gitu. Dia lebih jelas pada tiang ini. 1 orang lagi. Bantu tiang merayu bukan. Iya, terima kasih Bu Koma. Kemudian ini ini
Masuk semua Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu, mohon perhatikan ini. Sudah ada 2 orang yang mau membantu tiang di tengah-tengah. Masuk semua. Silakan Bude, anggap di tangan Bude ini ada sesuatu yang sangat berharga bagi Bude. Sekarang Menteri tugasnya adalah merayu Bude dengan segala cara agar Bude kiranya mau membuka sesuatu yang berharga itu yang ada di genggaman tangannya Bude. Mana mainnya lagi satu? Oh niki mantap yang ini. Monggo silakan. Bude menggenggam. Menteri yang genggam. Oh ya, Menteri punya sesuatu yang berharga. Bude punya merayu karena Bude sudah ini nih sudah berhasil merayu suaminya. Karena Menteri belum punya suami, jadi belum berhasil dia merayu. Silakan Bude rayu komangnya. Pakai bahasa Indonesia. Satu aja Mang, sesuatu yang berharganya satu aja Mang, gini aja. Iya. Mang, kita ada Mang. Kenapa? Kayak dia boleh. Ini siapa? Ini Genggam yang erat. Oke. Silakan udah. Rayu Menteri udah. Enggak. Coba buka. Waktunya lagi 1 menit ya. Dikit aja. Nggak mau. Nah. Dikit aja Mama. Kenapa pada lihat? Tadi aku kasih yang gede Mama. Ayo Mama. Kapan Mama? Mau pengen banget sih. Pengen. Coba kemarin. Ayo Mama. Coba katanya Bayu nak lagi. Oke. Akhirnya dibuka oleh teman. Terima kasih sudah ada pemasukan. Bapak Ibu, dari praktek yang sudah dilakukan tadi, Menteri menggenggam sesuatu yang sangat berharga di tangannya dan Bude merayu. Tadi Bapak Ibu lihat Menteri buka nggak genggaman tangannya? Buka. Menurut Bapak Ibu, apakah karena Bude membujuk akhirnya Menteri membuka? Ya. Apakah Menteri membuka karena dibujuk atau dipaksa tadi? Apakah Bude memaksa tadi Bapak Ibu? Memaksa. Bude membujuk kan tadi? Awalnya membujuk tapi memaksa. Awalnya membujuk. Kalau tidak dikasih berarti pada akhirnya Bude ngapain? Memaksa. Dan Menteri mau membuka. Nah yang ingin dia tanyakan, siapa yang sesungguhnya memiliki kontrol? Apakah Menteri atau Bude? Menurut Bapak itu siapa? Pintar sekali. Menteri. Jadi yang sesungguhnya memiliki kontrol itu adalah diri kita sendiri. Coba jujur sekarang Bapak Ibu yang bapak-bapak ini kalau merayu cewek dan ceweknya mau, berarti karena bujukan bapak atau rayuan bapak, tapi memang bersedia yang cewek. Berarti karena memang ceweknya yang bersedia, ada kebutuhan yang diinginkan oleh cewek itu dan ada di diri bapak ibu. Ini kita kenal dengan perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan yang sering dikenal dengan ilusi kontrol. Ibu tahu arti kata ilusi? Apakah ilusi itu sama dengan halusinasi? Sama apa berbeda? Tidak ada hampir ya sebenarnya. Sama atau berbeda? Jangan pilih atau. Berbeda? Apa sama? Ilusi, halusinasi. Ampun bagaimana? Sama ya? Beda? Sama?
Ki baru tadi malam yang cari artinya ya. Malu dia ada nama. Jadi kalau ilusi itu memang ada, artinya sesuatunya memang ada. Misalnya kita mendengar ada suara orang menangis. Ternyata memang ada suara Bapak Ibu, tetapi suaranya itu adalah suara angin. Nah, itu kita sedang berilusi. Kalau halusinasi, kita mendengar suara tangisan tetapi tidak ada suara sama sekali, itu namanya halusinasi. Nah, jadi teori ilusi berarti sebenarnya ada, tetapi bukan yang itu. Ya? Apa itu? Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Selama ini termasuk saya sendiri. Saya kira memang guru yang mengontrol murid, tetapi sebenarnya kontrol itu terletak pada diri kita sendiri. Ya memang pada saat itu murid mengizinkan dirinya untuk membuka atau melakukan hal yang diinginkan oleh guru itu, bukan karena guru membujuk atau memaksa. Yang kedua, ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kalau orang dikritik, kita berpikiran dia karakternya kuat. Tujuan kita memang mulia Bapak Ibu, tetapi yang kita harus tahu caranya itu yang kurang tepat. Kita berilusi. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Nah, yang pertama itu kritik. Kritik itu berarti yang cenderung ke hal yang negatif. Kemudian yang kedua ini penguatan positif. Penguatan positif di sini maksudnya diberi penghargaan atau diberi pujian. Itu efektif dan bermanfaat. Itu sebenarnya juga merupakan ilusi, tidak benar adanya seperti itu. Nanti Bapak Ibu setelah materi berikutnya akan memahami begitu ternyata yang dimaksud. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini sering terjadi tidak hanya pada guru terhadap muridnya, namun juga oleh orang tua kepada anaknya. Jadi orang tua ke guru seolah-olah tahu yang terbaik untuk anak didiknya ataupun yang terbaik untuk anaknya di rumah. Selanjutnya perubahan paradigma. Nah, jadi di sini ada perubahan paradigma atau cara pandang kita, cara berpikir kita. Stephen R. Covey dalam Principle Center Leadership 1991 menyatakan bahwa bila ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, maka ubahlah sikap Anda. Kalau kita mengubah sikap berarti kemajuannya akan sedikit-sedikit. Tetapi kalau mau mengubah kerangka acuan kita, maka apa yang harus kita ubah? Maka harus mengubah paradigma, cara berpikir, pemahaman. Apa yang dimaksud di sini? Nah, ini kita harus menggeser pemahaman kita dari teori stimulus respon ke teori kontrol atau pilihan. Yang pertama, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Bisa seperti itu berdasarkan teori kontrol yang tadi. Kontrol terletak di mana Bapak Ibu? Diri sendiri. Jadi bisa nggak kita mengubah orang lain? Bisa? Bisa mengubah orang lain? Tidak. Yang bisa kita lakukan adalah kita yang berusaha memahami pandangan orang tentang dunia. Diri kita lah yang kita ubah, pandangan kita yang kita ubah. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Setiap ada siswa yang berperilaku kurang baik, kita melihat itu sebagai sesuatu yang salah. Namun sekarang kita harus menggesernya bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Pasti ada dasarnya. Kenapa sih dia melakukan perilaku A yang kurang sesuai misalnya? Mungkin saja ada kebutuhan yang belum terpenuhi hingga orang itu melakukan itu. Jadi kita lebih melihat ke alasan, jangan ke hasil akhir dari tindakannya itu. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Ini sudah jelas ya, yang bisa mengontrol itu
juga Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jangan bawa ajaran takwa kasih ke sini. Aku adalah kamu, kamu adalah aku. Jadi kamu bisa mengontrol aku dan aku bisa mengontrol kamu. Jangan diplesetkan ke sana ya. Yang bisa mengontrol itu hanya diri kita sendiri. Ingat gitu. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagalnya. Tadi kita lihat Bu Kadet tidak bisa membujuk koma. Akhirnya yang Budak lakukan adalah memaksa. Jangan lagi memaksa. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus berkolaborasi dan menyediakan pilihan-pilihan yang baru. Nah, terakhir, model berpikir menang kalah. Ada yang menang, ada yang kalah. Sekarang model berpikirnya adalah menang-menang. Apa namanya itu ya? Win-win solution. Bukan win ya, kalau win itu kembar, maaf ya. Win-win solution. Nah, selanjutnya, apakah makna disiplin? Yang Bapak Ibu pahami selama ini, menurut Bapak Ibu apa sih disiplin itu? Siapa yang mau berpendapat? Silakan Bagum. Disiplin dalam artinya sadar untuk terus berbuat yang sesuai dengan nilai-nilai yang positif. Berbuat sesuai nilai yang positif. Jadi ada kata nilai di sini ya. Apakah disiplin sama dengan hukuman? Tidak ya? Iya. Jadi disiplin itu tidak sama dengan hukuman. Jadi apa sih sebenarnya makna kata disiplin ini? Termasuk saya sendiri sebelum mempelajari model ini beranggapan bahwa kebanyakan orang itu menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Jadi dalam budaya kita, disiplin itu kebanyakan diartikan sebagai ketidaknyamanan karena harus mematuhi peraturan. Namun, menurut Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara ini menjelaskan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah ada disiplin yang kuat. Nah, yang dimaksud disiplin yang kuat ini adalah self-disiplin atau disiplin diri. Nah, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang kuat adalah disiplin diri yang berasal dari motivasi internal atau yang berasal dari dalam diri sendiri. Nah, kemudian disiplin positif. Disiplin positif ini juga berkaitan dengan disiplin diri, berarti bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan karena mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Di sini ada nilai-nilai kebajikan universal. Jadi Bugong bilang tadi berarti pemahaman Bugong sudah tepat tentang disiplin ya. Disiplin yang didasarkan kepada nilai-nilai. Nilainya apa? Yaitu nilai kebajikan universal. Nah, apa sih kebajikan universal itu? Jadi nilai kebajikan universal itu adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang akan dicapai setiap individu. Dan nilainya ini bersifat universal, tidak hanya diakui oleh satu organisasi saja atau satu golongan saja, satu bangsa saja, tetapi sudah diakui secara mendunia, menyeluruh. Dengan mengaitkan nilai kebajikan yang diyakini, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Jadi yang kita bangun di sini adalah motivasi intrinsik. Nah, kita di Indonesia, khususnya di dunia pendidikan itu mengenal nilai kebajikan yang kita namai dengan profil pelajar
tidak asing lagi dengan keenam dimensi pada profil belajar Pancasila. Nah, dari yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Nah, sebelumnya mari kita tanyakan kepada diri sendiri, bagaimana kita berperilaku? Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau dorongan dari yang lain? Seperti Bapak Ibu hujan-hujanan datang ke sini untuk bersama-sama diseminasi tentang budaya positif. Mungkin apa yang mendasari dari tindakan Bapak Ibu? Mungkin karena hati gitu ya, betul kan? Masa saya tidak ke sana kan gitu. Atau mungkin juga ada yang lain. Oh, saya ke sana biar saya dapat ilmu tentang disiplin budaya disiplin positif. Jadi setiap perilaku manusia itu terkadang kita melakukan sesuatu karena menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Terkadang juga karena ingin mendapatkan apa yang kita sekarang yang tanyakan, kenapa Bapak Ibu datang ke sekolah tepat waktu? Apakah karena ada presensi wajahnya atau karena yang lain? Mungkin coba yang minta pendapatnya di sini biar tidak mengantuk, ini menyala dulu ya. Apa sih alasannya datang tepat waktu ke sekolah? Apa kangen dengan anak-anak atau bagaimana? Silakan. Oh, ingat kewajiban, ingat dengan tanggung jawab. Tidak takut ditegur oleh atasan gitu misalnya? Oh, takutnya. Nah, coba kita lihat. Nah, jadi ada 3 yang mendasari motivasi manusia. Diane Boston dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Jadi ada 3 hal yang mendasari perilaku seseorang. Apa saja dari ketiga hal tersebut? Yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan. Ketidaknyamanan di sini maksudnya adalah karena Bapak Ibu menghindari hukuman atau karena rasa tidak enak hati pada teman. Kemudian yang kedua, nah yang kedua ini untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah untuk yang pertama dan kedua, hukuman itu diberikan oleh siapa Bapak Ibu? Apakah diri sendiri tapi orang lain? Iya, orang lain. Kalau penghargaan atau imbalan itu diberikan oleh diri sendiri atau orang lain? Orang lain. Berarti kalau Bapak Ibu melakukan sesuatu karena motivasi yang pertama dan kedua, itu artinya Bapak Ibu motivasinya adalah motivasi ekstrinsik atau yang berasal dari luar diri. Apa sih bedanya intrinsik sama ekstrinsik? Kalau dari luar diri ya kalau tidak ada hukumannya itu mungkin kita akan kembali ke sifat semula. Begitu juga penghargaan, kalau tidak dapat penghargaan atau penghargaannya sudah tidak ada berarti bisa jadi kita juga kembali ke semula karena dari luar. Nah, yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang dipercaya. Nah, kalau ini motivasinya berarti datangnya dari mana? Diri sendiri. Ya, dari dalam diri sendiri. Jadi yang pertama dan kedua ini yang ekstrinsik ini akan sifatnya jangka pendek. Suatu saat kalau mereka tidak lagi menginginkan itu ya mereka tidak berbuat seperti itu nanti. Tapi kalau yang ketiga ini bersifat jangka panjang. Yang mana yang menurut Bapak Ibu yang baik untuk dilakukan? Iya, yang ketiga. Sekarang
Bagaimana caranya agar muncul motivasi intrinsik dari guru, berbeda dulu dari kitanya sendiri, nanti agar bisa kita meneladani kepada anak-anak didik kita di sekolah. Ada caranya Bapak Ibu dengan Nah, ketika murid berbuat salah, apa sih yang biasanya Bapak Ibu lakukan? Tadi ada motivasi perilakunya, memberi hukuman atau memberikan penghargaan. Bapak Ibu pilih yang mana? Yang satu, dua, apa yang lain? Ketika murid salah, apa yang pertama Bapak Ibu lakukan? Menegur halus mungkin ya, menanyakan kenapa sih dia berbuat seperti itu. Nah, jadi ada 3 hal di sini Bapak Ibu. Yang pertama ada hukuman, silakan. Yang kedua ada konsekuensi, dan yang terakhir ada restitusi. Nah, menurut Bapak Ibu, hukuman dengan konsekuensi itu sama apa 2 hal yang berbeda? Berbeda ya, hukuman itu berbeda dengan konsekuensi. Apa sih bedanya? Nah, perbedaannya kalau hukuman itu tidak terencana. Tiba-tiba murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Jadi hanya bersifat satu arah dari guru saja kepada siswa. Ketika anak berbuat salah terlintas di benak ibu untuk menyuruh 3 kali keliling lapangan, yang Bapak Ibu suruh tanpa adanya kesepakatan dulu dengan siswa. Kemudian hukuman juga diberikan berupa fisik maupun psikis, sehingga murid disakiti oleh suatu perbuatan ataupun kata-kata. Jadi keduanya bersifat menyakiti, baik perbuatan maupun kata-kata. Sedangkan konsekuensi itu sudah terancana, sudah disepakati, dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Jadi di sini sudah ada kesepakatan. Ketika murid berbuat salah, berarti mereka akan tahu apa yang akan mereka dapatkan, atau konsekuensi apa yang akan mereka dapatkan ketika perbuatan yang salah sudah disepakati. Dan lagi satu, kalau hukuman itu biasanya tidak relevan atau tidak berkaitan dengan perbuatan atau kesalahan yang mereka lakukan. Sedangkan konsekuensi itu relevan. Perbuatan dengan akibatnya atau dengan hukuman yang mereka dapat itu masih sesuai. Nah, di sini ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Jadi disiplin tanpa kata positif di belakangnya. Disiplin saja itu dibagi menjadi 2, Bapak Ibu. Ada konsekuensi dan ada restitusi. Nah, kedua hal ini, baik itu konsekuensi maupun restitusi, akan menyebabkan anak memiliki identitas yang sukses. Tapi kalau hukuman menyebabkan anak-anak memiliki identitas yang gagal. Bagaimana kita membedakannya? Yang pertama, pada hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Jadi hukuman itu pastinya menyakitkan. Sedangkan kalau konsekuensi, sesuatu pasti terjadi, tapi umumnya tidak menyakitkan. Kalau restitusi ya kita memberikan pilihan kepada siswa. Mereka apa yang mau dilakukan sehingga bisa belajar dari kesalahan. Hukuman itu membuat perasaan tidak nyaman untuk siswa dalam jangka panjang. Kemudian kalau konsekuensi itu jangkanya pendek. Kalau restitusi itu lebih ke menguatkan murid atau anak dalam jangka yang panjang. Jadi ini tidak nyaman ya kalau hukuman dan konsekuensi. Kalau restitusi itu ke menguatkan karakter. Nah, pada hukuman korban mendapatkan keadilan. Karena biasanya antara korban dan pelakunya dikasih hukuman. Jadi korbannya itu merasa dia sudah mendapatkan keadilan karena ada hukuman
hukuman yang diberikan kepada si pelaku. Kemudian dalam konsekuensi ini korban bisa diabaikan. Sedangkan pada restitusi korban mendapatkan ganti. Ya. Nah, ini masih banyak lagi ke bawah, bisa Bapak Ibu baca. Kemudian yang terakhir ini, murid atau anak membenci peraturan. Jadi dengan penerapan hukuman, anak ini akan membenci peraturan. Sedangkan pada konsekuensi, mereka akan menghormati peraturan. Kalau restitusi, murid akan menghormati dirinya dan orang lain. Jadi kalau kita menerapkan restitusi, maka murid itu akan bisa belajar dari kesalahan yang mereka buat atau mereka lakukan. Nah, dalam ini masih seperti yang tadi ya. Ini jadi kalau hukuman dibuat oleh guru, kalau konsekuensi itu dibuat oleh guru dan murid. Sedangkan restitusi itu dibuat oleh murid atau anak-anak. Jadi ketika mereka melakukan kesalahan, kembalikan ke siswa. Apa yang akan mereka lakukan? Mau tidak mereka memperbaiki kesalahannya? Jadi siswa diberikan pilihan-pilihan, bukan guru yang memutuskan. Nah, setelah Bapak Ibu memahami arti atau perbedaan antara hukuman dan konsekuensi, sekarang coba Bapak Ibu tebak dulu nih. Yang pertama, tadi ingat ya, kalau hukuman pasti menyakitkan, membuat tidak nyaman. Kalau konsekuensi ada hal yang dilakukan, namun tentunya tidak menyakitkan dan jangka waktunya pendek. Hukuman juga tidak relevan dengan perbuatan yang mereka lakukan, sedangkan konsekuensi itu masih relevan atau berkaitan antara perbuatan dengan konsekuensi yang mereka lakukan. Hal yang pertama ini mengambil lantai karena menumpahkan air minum ketika bercanda. Ini termasuk konsekuensi apa hukuman? Konsekuensi. Ini termasuk jenis konsekuensi. Yang kedua, berlari keliling lapangan 3 kali karena terlambat ketika pelajaran olahraga. Ini larinya cuma 3 kali. Konsekuensi karena mereka terlambat, jadi mereka tidak ikut pemanasan, Bapak Ibu. Kalau tidak pemanasan, tentunya itu akan berbahaya ketika melakukan kegiatan olahraga. Jadi mereka diberikan tugas untuk berlari keliling lapangan 3 kali untuk mengejar ketertinggalan mereka dalam pemanasan tersebut. Kehilangan waktu istirahat 10 menitnya kurang sana ya, karena lupa membuat PR. Masih relevan nggak itu? Menyakiti nggak? Menyakiti apa tidak? Kehilangan waktu istirahat 10 menit karena lupa membuat PR. Mereka lupa membuat PR, maka akan kehilangan waktu 10 menit ketika istirahat. Iya, untuk membuat PR yang mereka lupakan. Iya, itu termasuk konsekuensi relevan itu ya. Kalau mereka lupa membuat PR, mereka disuruh misalnya membersihkan semua toilet sekolah. Pada saat jam istirahat sampai jam istirahat selesai pun mereka belum selesai membersihkan toilet itu baru namanya hukuman. Push up 10 kali karena tidak mengerjakan tugas piket. Ini sudah pasti termasuk hukuman. Ya. Selanjutnya ini ada kata-kata yang sangat menarik, Bapak Ibu. Biasanya Bapak Ibu kalau dapat penghargaan merasa senang apa tidak? Senang kan? Kalau dapat juara merasa senang apa tidak? Senang. Tetapi kok di sini ada tulisan didukung oleh penghargaan. Nah, apa sih maksudnya itu? Nah, Alficon dalam Paris by Reward tahun 1993 ini mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara mengontrol perilaku seseorang
yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu, ternyata penghargaan itu menghancurkan potensi. Serem nggak ini? Yang selama ini kita lakukan justru kita memberikan penghargaan agar anak-anak lebih termotivasi. Tapi ternyata seperti ini. Secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Jadi tidak perlu diberi penghargaan karena dengan belajar itu secara alamiah siswa sudah dapat penghargaan karena atau ketika mereka berhasil. Nah, jadi berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh Alfikor ini, ada beberapa pernyataan yang beliau dapatkan. Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Ketika kita memberikan penghargaan kepada siswa, untuk dalam jangka pendek mungkin siswa akan merasa senang dan terus melakukan perbuatan baik. Namun ketika penghargaan itu kita berikan terus-menerus, maka dalam jangka panjang siswa akan kehilangan nilai baik dari perilaku yang mereka lakukan. Karena fokus utama mereka adalah saya berbuat ini untuk mendapatkan penghargaan. Jadi bukan berbuat baik untuk nilai yang mereka yakini atau yang mereka percaya. Itu bahayanya. Yang kedua, penghargaan tidak efektif. Nah, ketika Bapak Ibu memberikan penghargaan, maka dengan adanya penghargaan itu siswa akan berusaha keras untuk dia bisa mendapatkan penghargaan itu. Tetapi jika suatu ketika siswa sudah berusaha maksimal, namun penghargaan itu tidak mereka dapatkan, maka mungkin saja di lain waktu mereka tidak akan melakukan usaha sekeras seperti yang mereka lakukan sebelumnya. Sebuah pasrah ya, toh saya juga tidak dapat penghargaan. Kemudian yang ketiga, penghargaan merusak hubungan. Kenapa bisa penghargaan merusak hubungan? Misalnya ketika di kelas ada seorang siswa yang pintar, dapat nilai 100. Bapak Ibu memuji siswa ini di depan teman-teman yang lainnya yang tidak dapat pujian saat itu. Nah, ini akan membuat teman-teman yang lain merasa iri Bapak Ibu. Juga akan menimbulkan persaingan di antara siswa itu sendiri. Dan bisa jadi mereka akan melakukan hal yang kurang baik hanya demi mendapatkan penghargaan itu. Misalnya mencontekkan kepada temannya atau yang lain. Nah, yang terakhir, penghargaan menghukum. Dihukum oleh penghargaan. Ini terjadi pada sistem rankingan. Ketika siswa mendapatkan ranking terus-menerus ditanya, misalnya ranking 1, terus suatu saat mereka tidak mendapatkan ranking itu, maka yang tidak dapat ranking itu, yang di awal-awal mereka dapat terus, mereka akan merasa seperti terhukum. Mereka akan merasa menjadi orang yang gagal karena biasanya mendapat ranking, tapi setelah itu tidak. Kurang lebih seperti itu. Mengapa ada kata dihukum oleh penghargaan? Nah, sebagai seorang guru, ketika murid Bapak Ibu melakukan kesalahan, tindakan mana yang akan Bapak Ibu lakukan? Apakah pertama menunjukkan kesalahan dan memintanya melihat kesalahannya baik-baik, atau kedua mengatakan kamu seharusnya tahu bagaimana kamu seharusnya bertindak, atau ketiga mengingatkan murid Anda akan kesalahannya yang sama di waktu sebelumnya, atau yang keempat bertanya padanya kenapa kamu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak kamu lakukan, atau yang terakhir mengkritik dan mendiamkan, atau mungkin punya pilihan yang lain. Ada dari kelima itu yang akan Bapak Ibu lakukan kira-kira? Bertanya kepadanya. Nah, mungkin ini yang menurut kita
paling manusiawi. Hal pertama yang mungkin akan Bapak Ibu dan kita semua lakukan. Tetapi ketika kita melakukan 1 sampai 5 itu, maka murid akan merasa menjadi anak yang gagal. Karena mereka terus diingatkan kepada kesalahan yang mereka lakukan. Jadi mereka akan terkungkung di kesalahan itu, terperangkap di sana pada perbuatan mereka yang salah. Nah, kalau dari kelimanya ini menyebabkan gagal, lalu bagaimana sebaiknya respon kita bila melihat murid melakukan kesalahan? Jadi apa yang bisa kita lakukan? Jawabannya adalah restitusi. Pertanyaannya, apa sih restitusi itu? Jadi restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok dengan karakter yang lebih kuat. Nah, restitusi di sini juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang ingin menjadi atau tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang. Jadi restitusi ini bukan tentang menebus kesalahan lalu minta maaf selesai, tetapi lebih dari itu. Murid diberikan kesempatan untuk melihat kembali tindakan yang mereka lakukan. Apakah sudah sesuai dengan nilai yang mereka yakini atau belum? Kalau belum, hal baik apa yang seharusnya mereka lakukan? Nah, ciri-ciri restitusi yang membedakannya dengan program disiplin positif yang lain. Yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Seperti tadi ketika ada siswa yang berbuat salah, Bapak Ibu guru tidak langsung karena kamu salah minta maaf pada teman, tidak seperti itu. Atau karena kamu salah silakan ganti rugi. Kalau Bapak Ibu kita seperti itu, maka mereka akan menganggap bahwa ketika mereka berbuat salah, minta maaf aja, masalahnya sudah selesai. Apakah di lain waktu ada kemungkinan mereka mengulang kesalahannya lagi? Ada, karena mereka tidak belajar dari kesalahan itu. Apa sih yang saya perbuat? Apa sih yang seharusnya saya lakukan? Yang kedua, restitusi memperbaiki hubungan. Tentu saja. Kemudian yang ketiga, restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Jadi yang Bapak Ibu lakukan adalah memberikan pilihan-pilihan kepada siswa, bukan dengan kamu harus melakukan A, kamu harus melakukan B, tidak. Diberikan pilihan ke siswa, ditanyakan dulu menurut kamu apakah perbuatanmu sudah sesuai dengan nilai yang kamu yakini. Kemudian maukah kamu memperbaikinya? Seperti itu, dikembalikan ke siswa. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Seperti tadi, setiap tindakan pasti ada yang mendasari. Yang nanti kita akan pelajari di 5 kebutuhan dasar manusia. Setiap perbuatan mempunyai tujuan. Jadi jangan lihat perbuatan itu sebagai suatu kesalahan, tapi kita lihat dulu apa yang ada di baliknya. Restitusi menguatkan. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Kemudian restitusi mengembalikan murid yang salah pada kelompoknya. Ini tentunya dengan karakter yang lebih kuat lagi, karena mereka sudah belajar dari kesalahan. Nah, ini ada lagi yang menarik menurut dia, sangat menarik. Dr. William Glasser menyatakan orang yang bahagia akan mengevaluasi dirinya sendiri. Sebaliknya, orang yang tidak bahagia akan mengevaluasi orang lain. Berarti kalau ada orang yang terus-terusan melihat kesalahan orang lain saja, itu artinya mereka itu kurang bahagia. Seperti pepatah, kuman di seberang sana nampak, gajah di pelupuk mata tidak tampak. Jadi kita sangat mudah sekali melihat kesalahan orang lain
kita yang sangat besar, mungkin sebesar gajah, tidak bisa kita lihat. Berarti kalau Bapak Ibu mau menjadi orang yang bahagia, maka evaluasilah atau refleksilah diri sendiri sebelum mengevaluasi orang lain. Nah, dari ketiga, keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Bapak Ibu tahu nggak aturan memakai helm? Boleh jawabannya kenapa Bapak Ibu mau memakai helm saat mengendarai sepeda motor? Kenapa kita perlu memakai helm saat berkendara? Yang pertama untuk keselamatan, Bu. Berarti untuk keselamatan. Ada yang mungkin karena ditilang polisi. Bu Ani dari rumah ke sekolah pakai helm tapi tidak Pakai, Bu. bagus. Walaupun jalannya dekat tetapi memakai helm. Umumnya kita memakai helm hanya ketika mengendarai motor dalam jarak yang jauh. Jika kita mendasari penggunaan helm ini hanya demi menghindari hukuman atau menghindari tilang, berarti kita baru melakukan peraturan, bukan keyakinan. Nah, jadi kenapa keyakinan? Karena seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Jadi kalau kita menyadari apa makna di balik penggunaan helm itu, tentunya karena keselamatan, maka kemanapun kita pergi, walaupun tidak ke jalan yang besar atau ke kota, kita akan tetap menggunakan helm. Begitu pula dengan anak-anak didik kita. Kalau mereka melakukan sesuatu karena keyakinan diri, meskipun tidak ada guru yang mengawasi, maka mereka akan tetap melakukan hal itu. Itulah kenapa bukan kita namai lagi dengan peraturan, tetapi keyakinan. Nah, mungkin karena keyakinan itu awam, masih awam bagi murid, maka kita bisa mulainya dari peraturan kelas terlebih dahulu. Dari peraturan kelas kita susun nilai-nilai kebajikan yang ada di peraturan itu, kita rumuskan menjadi beberapa hal, mungkin paling banyak 7 agar mudah diingat sehingga menjadi sebuah keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas sudah terlaksana, maka akan muncullah lingkungan yang positif. Dari lingkungan yang positif ini akan menjadi budaya yang positif. Nah, keyakinan kelas di sini bersifat lebih abstrak. Kemudian peraturan itu rinci dan konkret, sedangkan keyakinan abstrak dan tidak rinci, hanya garis-garis besar nilai-nilai kebajikan universal yang ada di sana, bukan per poin-poinnya. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Ingat, pernyataan universal senantiasa dibuat dalam bentuk positif, kemudian tidak terlalu banyak. Kenapa tidak terlalu banyak? Jadi agar nanti mudah diingat oleh siswa. Palingan buatnya 3 atau 4. Kemudian sesuatu yang diterapkan di lingkungan tersebut, semua warga kelas ikut berkontribusi. Kemudian keyakinan ini harus ditinjau ulang dari waktu ke waktu. Masih relevan tidak dia keyakinannya? Kalau tidak, maka kita perlu revisi. Nah, prosedurnya bagaimana? Tata cara pembuatannya, pertama tentunya dengan mengadakan curah pendapat atau diskusi agar siswa memberikan masukannya, semua siswa. Setelah itu semua masukan murid dicatat. Setelah itu menyusun keyakinan kelas dengan mengganti kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Jadi biarkan saja dulu kalau muridnya kalimatnya dalam bentuk negatif. Nanti kita luruskan. Misalnya tidak boleh berlari-lari di koridor, kita ganti berjalan hati-hati di koridor.
sulit untuk menemukan kalimat positifnya, nanti kita bisa bantu. Kemudian menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan bersama. Ini berjalan di kelas, dengarkan guru, datang tepat waktu, ini akan berada di bawah satu payung. Jadinya bisa kita jadikan satu menjadi saling menghormati. Jadi berjalan di kelas itu termasuk menghormati orang lain. Jangan sampai kalau berlari di kelas kan menabrak orang misalnya, itu berarti mereka tidak menghormati. Kemudian tinjau ulang secara bersama-sama kalau sudah disetujui, ditandatangani dan dipajang di tempat yang mudah terlihat oleh siswa. Selanjutnya pendalaman keyakinan kelas. Ketika keyakinan kelas sudah tersusun, berarti langkah Bapak Ibu belum selesai sebenarnya. Harus dilakukan pendalaman terlebih dahulu. Tadi nilai keyakinan kelas itu kan bersifat nilai kebajikan yang universal, belum rinci. Nah, disinilah tempat kita merincinya. Apa sih yang dimaksud dengan hormat? Nah, bisa diajak untuk membuat kolom T. Hormat itu seperti apa dan tidak tampak seperti apa. Ini dirinci di sini. Hormatnya datang tepat waktu, menyapa teman dan guru setiap hari, membalikan barang teman yang telah dipinjam dan mengucapkan terima kasih. Ini termasuk sikap hormat. Jadi dirinci agar anak-anak paham bahwa hormat itu mencakup apa saja. Selain menggunakan kolom T, Bapak Ibu juga bisa menggunakan Y. Tabel Y, ber-Y seperti ini. Ini sama juga masih dihormat, terdengar, terlihat dan berperilaku. Sehingga siswa benar-benar mengetahui apa sih yang ada di balik kata hormat itu. Nah, sekarang bentuk peraturan dan bentuk keyakinan. Kalau selalu kembalikan ke buku ke tempatnya, ini masih berupa kata-kata dalam peraturan. Apa sih kata-kata dalam bentuk keyakinannya? Apakah termasuk hormat, apa komitmen, apa tanggung jawab, atau apa? Ini nilai kebajikan universalnya yang kita tulis di keyakinan. Jadi ini adalah tanggung jawab. Yang kedua, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, menghormati orang lain dan komitmen. Ketika kita datang terlambat, maka guru yang sudah seharusnya mengajar siswa yang lainnya jadi terganggu karena kita. Berarti kita belum menghormati orang lain, termasuk menghormati diri sendiri. Bergantian atau menunggu giliran, antre, ini termasuk juga menghormati orang lain. Jadi di kata-kata keyakinan kelasnya tidak lagi menggunakan kata seperti ini, tapi ini yang kita cantumkan. Dilarang melakukan kekerasan. Nah, ini juga sudah berupa kalimat negatif. Ada kata dilarangnya. Ini bisa diganti dengan menghormati orang lain atau keselamatan. Dan yang terakhir, jangan berlari di kelas atau koridor. Diganti keyakinannya adalah keselamatan atau keamanan. Nah, ini yang sudah dia lakukan. Dikumpulkan dulu siswanya, diberikan mereka selembar kertas untuk menuliskan pendapatnya. Dari pendapat siswa ini dirangkum, digabung menjadi sebuah keyakinan sekolah. Mungkin tidak banyak poinnya, hanya 4 poin saja. Tetapi ini nanti akan dirinci dengan menggunakan kolom T dan Y, sehingga siswa paham apa makna dibalik keyakinan yang telah mereka sepakati bersama. Nah, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kita harus menyadari bahwa setiap perilaku memiliki tujuan, seperti yang dibahas pada teori kontrol. Kemudian ada tujuan di balik perilaku siswa. Jadi biarpun siswa melakukan perilaku yang salah, berarti ada tujuan yang mendasari, yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasar. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, belonging, artinya rasa diterima atau disayangi. Yang pertama ini ya, yang di tengah-tengah depannya, survival atau bertahan hidup. Baru keduanya, rasa disayang dan diterima, kekuasaan, kebebasan,
dan kesenangan. Jadi perilaku manusia itu didasari oleh 5 kebutuhan dasar ini. Nah, Bapak Ibu coba perhatikan kasus ini. Ibu Akbar, wali kelas 2 SD Pelita Hati sedang bingung menghadapi ulas salah satu murid di kelasnya yang namanya Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya mengeluh Doni seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Akbar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan itu? Jadi kita harus tahu alasannya terlebih dahulu. Nah, ini ada 5 kebutuhan dasar. Kira-kira kebutuhan mana yang belum terpenuhi? Ini tergantung pada jawaban Doni. Ketika ditanyakan dan Doni menjawab bahwa karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, maka kebutuhan apa yang dipenuhi oleh Doni? Kebutuhan dasar yang mana? Kebutuhan survival atau bertahan hidup. Yang kedua, ketika si Doni ini jawabannya karena dia merasa senang, teman jadi memperhatikannya. Ketika temannya melaporkan, guru juga memperhatikannya. Ketika guru memberitahu orang tua juga memperhatikannya. Berarti kebutuhan mana yang belum terpenuhi? Memperhatikan, diperhatikan, diterima dan kasih sayang. Jadi Doni ini kekurangan kasih sayang. Nah, ketika jawabannya Doni karena dia merasa hebat ketika temannya jadi takut. Dia mengambil makanannya, temannya takut, dia merasa hebat. Power atau kekuasaan. Jadi dia punya kekuasaan. Nah, ketika dia merasa bosan dengan bekal makanan yang ibunya siapkan dari rumah, selalu dia dikasih bekal makanan yang sama saja setiap harinya. Bosan dia, berarti kebutuhan apa yang dia belum terpenuhi? Kebebasan itu sama dengan pilihan. Jadi dia belum disediakan pilihan. Doni kamu mau makan apa hari ini? Dan terus bagian berbidang, gitu ya. Jadi mat ya bosan jadi pengen. Nah, ini kalau karena iseng saja dan dia menikmati ekspresi temannya yang kesal karena diambil makanannya. Dia menikmati ekspresi kesal temannya. Kesenangan atau nah, setelah tahu kebutuhan dasar ini, maka hal yang kita lakukan adalah berusaha untuk memenuhi kebutuhan dasar Doni. Mungkin kita bisa menyarankan Doni kalau mau kebutuhan kesenangan, dia bisa melakukan dengan hal yang lain tanpa mengganggu teman. Nah, dalam menangani permasalahan ada 5 posisi kontrol yang bisa Bapak Ibu terapkan. Yang pertama ada penghukum. Penghukum ini biasanya dengan nada suara tinggi, bahasa tubuhnya, matanya melotot, jarinya menunjuk, itu sebagai penghukum. Nah, kata-katanya apa? Akibatnya apa? Murid menjadi marah dan dendam. Dia justru juga akan bersifat lebih agresif. Dan ada mungkin akan dicari motor bapak atau ibu gurunya, nanti dicoret oleh dia karena dendamnya. Kemudian posisi yang kedua adalah membuat merasa bersalah. Nah, kata yang diungkapkan, Adi kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu kamu tidak akan terulang lagi. Lalu kenapa yang sering sekali mengecewakan ibu? Itu akibatnya apa? Ini murid akan merasa bersalah karena telah mengecewakan guru. Bahkan dia akan menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ini akibatnya fatal, Bapak Ibu ya. Yang ketiga adalah teman. Nah, yang diucapkan ayolah bantu dari Bapak, ya teman. Murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak positif. Jadi ada dampak negatifnya juga, yaitu murid akan menjadi tergantung pada guru. Yang keempat, pemantau. Nah, kalau posisi pemantau, maka ibu guru dan Bapak akan menanyakan peraturannya apa, apa yang telah kamu lakukan, sanksi atau konsekuensinya apa. Nah, akibatnya murid yang harus dilakukan karena telah melanggar satu peraturan sekolah, guru tidak menunjukkan emosi yang berlebihan atau menjadi marah dan membuat murid merasa
bersalah. Jadi muridnya tidak dibuat merasa bersalah. Dan yang terakhir adalah manajer. Dalam posisi manajer ini, guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi solusinya bukan dari bapak ibu guru, tapi ajarkan anak, beri pertanyaan-pertanyaan yang dapat membantu mereka untuk menemukan solusi atas permasalahan yang mereka hadapi sendiri. Jadi ini adalah proses pendewasaan bagi anak. Murid diajar untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini bukan penekanannya pada kemampuan membuat konsekuensi, namun berkolaborasi untuk memperbaiki kesalahan. Nah, pertanyaan yang diajukan ini, apa yang kita yakini? Apa kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Kemudian hal ini menunjukkan apa tentang dirimu dan apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini. Nah, tentunya dari kelima posisi kontrol tersebut, posisi kontrol mana yang Bapak Ibu sering terapkan? Yang sering terapkan, bukan yang idealnya. Oh, ada yang menjadi teman. Masih ada yang menjadi penghukum saat ini? Bagus. Tidak, semoga jujur. Tidak berani karena takut muridnya dendam nantinya. Nah, jadi sebagai teman boleh, sebagai pemantau boleh, dan ujung-ujungnya yang paling ideal untuk mewujudkan budaya positif adalah posisi kontrol manajer. Pertanyaannya, apakah kita harus selalu berada di posisi kontrol manajer, Bapak Ibu? Haruskah selalu? Tidak. Nah, jadi dalam praktik penerapan disiplin sehari-hari, kita bisa saja kembali ke posisi teman atau pemantau. Jadi ini tergantung kesiapan siswanya. Seperti kasus yang kita tangani di sekolah ini. Kalau kasus skenario kan sudah aman saja. Kalau kasus aslinya dia nggak demen ya kemudian kan Bu. Bahkan kamu menyadari perbuatanmu sing demen ya. Maka tergantung kesiapan siswa dan kesiapan guru kita kembali ke posisi teman atau pemantau terlebih dahulu. Namun perlu disadari nanti tujuan akhirnya adalah ke posisi manajer. Ujung-ujungnya Bapak Ibu harus ke posisi manajer. Untuk mengawali bisalah dulu ke teman dan pemantau. Nah ini terakhir ya, materi terakhir termasuk ini. Tahapan segitiga restitusi. Dan di dalam segitiga restitusi ini ada 3 tahapan yang harus kita lakukan untuk menumbuhkan budaya positif. Tidak boleh kita lompat-lompat, menanyakan keyakinan dulu, baru ke validasi. Tidak boleh seperti itu. Harus runtut. Mulai dari menstabilkan identitas. Ubahlah dulu identitas anak yang gagal menjadi identitas anak yang sukses. Biarpun dia salah. Biarpun dia melakukan kesalahan, bilang, kamu salah, tidak boleh seperti itu. Bapak dulu nak disiplin orangnya akan juara, ini itu gitu. Tidak boleh seperti itu. Bapak Ibu bisa bilang, nah, membuat kesalahan itu manusiawi. Dulu Ibu juga waktu SD Ibu pernah berbuat salah. Nah, kayak itu guru ngomong itu Adam jadinya. Anak itu malahnya sudah menjadi kondisi yang gagal, dia akan menjadi posisi yang sukses. Sehingga kita bisa lanjut ke validasi tindakan yang salah. Tapi baru begitu Bapak Ibu jangan, Bapak bilang kalian masih melakukan kesalahan tadi gitu sedikit. Jangan seperti itu. Kita validasi tindakan mereka yang salah. Kalau mereka sudah tenang, kita ajak kembali. Nah, sekarang Bapak Ibu, Bapak pasti tahu, kamu pasti punya alasan melakukan itu kan? Iya Pak, saya sebelum sekali diajak sama orang tua saya. Nah, Ibu juga akan marah kalau diajak. Nah, seperti itu. Nah, coba kamu lihat perilakumu, misalnya karena dia diajak, kemudian dia memukul teman, apakah perbuatan memukul teman itu sudah baik menurutmu? Sudah sesuai dengan nilai yang kami yakini? Ibu bisa masuk ke sana. Setelah itu baru masuk di ketiga, menanyakan keyakinan. Baru dihubungkan dengan nilai kebajikan.
Nah, jadi ini seperti yang saya bilang tadi. Menstabilkan identitas itu mengubah dari gagal karena melakukan kesalahan jadi orang yang sukses. Kenapa sih harus distabilkan identitasnya terlebih dahulu? Karena rasa bersalah itu menguras emosi. Rasa bersalah membutuhkan energi yang sama dengan energi untuk penyelesaian masalah. Kemudian perasaan bersalah membuat terperangkap pada masalah. Kalau membutuhkan energi yang sama dari merasa bersalah ke penyelesaian, ya lebih baik kita ke penyelesaian masalah. Kemudian rasa bersalah membuat tidak bisa mengakses bagian otak yang berfungsi untuk berpikir rasional. Kalau dia banyak salah, Bapak Ibu pasti dia akan mencari kambing hitam. Dia yang duluan, Bu. Itu muncul. Itu karena kalau anak-anak masih di identitas yang gagal itu dia tidak akan bisa mengakses otaknya untuk berpikir yang jernih, yang rasional, yang masuk akal untuk mencari solusi. Pasti cara berpikir kuat yang muncul di sana itu mempertahankan diri. Selanjutnya kalimat yang digunakan ini yang seperti yang bilang, berbuat salah tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Tapi habis ini Bapak Ibu jangan benarkan tindakan yang salah, harus divalidasi. Setiap tindakan pasti mempunyai tujuan, yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasar. Jadi ketika Bapak Ibu bilang tidak apa-apa nak berbuat salah, tapi Ibu yakin kamu pasti punya alasan di balik perbuatan. Jadi mereka akan yang tadinya mereka tidak mau terbuka pada kita, sehingga jujur dia Bapak Ibu mengelak, terus bukan saya Bu, gitu jelas-jelas dia, maka dia akan menjadi terbuka kepada guru. Nah, kenapa sih harus validasi tindakan yang salah? Karena menyuruh menghentikan anak yang tidak baik itu tidak manjur Bapak Ibu. Sehingga validasi tindakan yang salah diperlukan untuk menunjukkan guru memahami alasan dibalik tindakan. Jadi kita harus memahami dulu apa sih alasannya. Kalimat untuk validasi tindakan yang salah. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Tidak sampai bawah. Nah, yang terakhir, ketika sudah memvalidasi maka baru kita menanyakan keyakinan kita betul-betul. Menanyakan keyakinan. Nah, ketika identitas sukses telah tercapai di langkah 1 dan tingkah laku yang salah telah tervalidasi di langkah 2, maka anak itu siap untuk menghubungkan dengan nilai yang mereka percaya, berpindah menjadi orang yang diinginkan. Baru kita bisa menanyakan keyakinannya. Jangan Bapak Ibu pertama menanyakan keyakinannya dulu. Jadi ini langkah terakhir. Kamu mau jadi yang seperti apa? Kalau kamu jadi seperti ini, senang gak kira-kira? Begitu. Nah, ini praktek segitiga restitusi yang tiang lakukan. Muar-muar ini karena jaringannya rusak, ini sinyalnya kurang bagus ini. Nah, jadi yang tiang lakukan sama seperti langkah tadi, Bapak Ibu. Ini diawali dengan apa ya? Langkah pertamanya tadi ya. Iya. Dimulai dengan menstabilkan identitas. Ditanyakan apa permasalahannya. Kemudian setelah itu baru tindakan yang kedua. Nah, ini kurang lebihnya seperti itu ya Bapak Ibu. Bisa? Jadi yang sudah melakukan praktek segitiga restitusi itu mungkin nanti Bapak Ibu bisa terapkan juga di sekolah Bapak Ibu. Nah, untuk materi tiang tentang diseminasi penerapan budaya positif di sekolah, mungkin hanya itu yang bisa tiang berikan. Mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan sebelum tiang akhiri. Bagi
kita refleksi dulu ya. Kira-kira bagaimana? Pertanyaan dulu. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Sudah pas? Sudah pas. Kalau begitu, sekarang kita berefleksi. Seperti biasa, apapun yang kita laksanakan harus ada refleksi agar ada bekal yang Bapak Ibu bawa ke rumah. Biar ada pembelajaran. Bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah melakukan mengikuti disiplinasi pada hari ini? Mungkin yang langsung saja untuk mengefisienkan waktu ya. Silakan Bapak Ayan, perasaannya bagaimana nih? Apakah mengantuk? Pasti ya? Silakan. Ketika Ibu tadi banyak mengatakan masalah positif, jadi banyak sekali pengetahuan yang belum saya pahami, yang sekarang Ibu jelaskan, sehingga kami dapat memahami bagaimana anak-anak kita ada masalah-masalah itu kita bisa atasi dengan baik. Terima kasih Pak Wayan. Kita lanjut ke refleksi kedua. Mungkin dari Ibu bisa memberikan tanggapannya bagaimana perasaannya, pembelajaran apa yang Bapak Ibu dapatkan. Selama sebanyak bulan apa yang Ibu jelaskan tadi, saya merasa senang mendapat pengalaman baru, bacaan yang belum saya pernah baca. Tapi Ibu menjelaskan tahulah sedikit-sedikit tentang bagaimana mengatasi murid yang sedang membuat kesalahan. Dan biasanya Ibu tahu saya sering suaranya tinggi keras. Ya, mulai sekarang ya bisa lah sedikit. Iya. Jadi yang dari dulunya keras sekarang akan menjadi lembut. Lembut seperti slide. Apa seperti salju. Nah, mungkin ada lagi apa cukup? Cukup ya Bapak Ibu ini. Jadi demikianlah pemaparan disiplinasi budaya positif yang Tiang bisa sampaikan kepada Bapak Ibu. Mudah-mudahan apa yang Tiang sampaikan memang bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu dan mudah-mudahan juga bisa diterapkan di sekolah sehingga bisa menimbulkan budaya positif di sekolah. Dan tentunya sebagai manusia biasa tentu Tiang tidak luput dari kesalahan. Selama mendampingi Bapak Ibu di sini, kita bersama-sama melaksanakan disiplinasi ini. Mungkin ada beberapa hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Tiang mohon maaf yang sebesar-besarnya dan Tiang juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah meluangkan waktunya jauh-jauh ke sini untuk ikut Tiang di sini bersama-sama dalam acara disiplinasi ini. Tiang akhiri dengan para pesan. Om Santi 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 Om. Permisi Bu. Ya, ini silakan masuk. Selamat siang, Geis. Selamat siang Bu. Pak Kumen datang menemui Ibu. Ada apa, Geis? Ya Bu, saya kesal Bu. Geis kesal. Kesal kenapa? Sama orang tua saya diejek sama Wayan Bu. Oh, jelas Geis kesal. Ibu juga akan kesal kalau nama orang tua Ibu diejek. Terus apa yang Geis lakukan? Merobek bukunya Wayan Bu. Oh, Geis merobek buku Wayan. Nah, Geis pasti punya alasan kan kenapa melakukan hal itu? Iya Bu, saya ingin membela harga diri saya dan orang tua saya Bu. Oh, Geis melakukan itu karena mempertahankan harga diri Geis dan orang tua Geis. Tentu saja Geis tidak melakukan lebih dari itu ya. Ya, padahal saya sudah ingin mencubit Wayan. Nah, Geis sudah ingin mencubit Wayan, tapi Geis masih bisa menahan diri ya. Nah, sekarang kita lihat kembali keyakinan sekolah yang sudah kita sepakati bersama. Apakah tindakan Geis yang merobek buku Wayan
itu sudah sesuai dengan keyakinan sekolah kita apa belum? Tidak, Bu. Nah, kalau tidak, keyakinan sekolah mana yang GIS belum laksanakan? Menghargai dan menghormati, Bu. Nah, menurut GIS penting tidak menghargai dan menghormati, apalagi menghormati barang teman ya, seperti bukunya wayang. Penting apa tidak? Penting. Nah, kalau penting, sekarang mau nggak GIS memperbaiki permasalahan ini? Kira-kira bagaimana caranya nanti kalau GIS marah agar GIS bisa menahan emosi? Menarik nafas dan menghitung sampai 5. Nah, kalau sudah menarik nafas nanti tentu amarahnya akan reda ya. Nah, tadi GIS juga sudah merobek buku wayang. Untuk memperbaiki hal itu, apa yang bisa GIS lakukan? Mengganti bukunya wayang, Bu. Iya, bagus sekali. Nah, GIS, hari ini GIS sudah belajar menemukan solusi dari permasalahan yang GIS alami. Juga GIS sudah merefleksikan kesalahan GIS sudah sesuai apa belum dengan keyakinan yang GIS percaya. Kedepannya, kalau GIS sudah melakukan itu, GIS menjadi orang yang seperti apa? Bersabar dan menahan emosi, Bu. Iya, kira-kira bagus nggak menjadi orang yang seperti itu? Bagus. Baik, nah jadi GIS sudah paham ya, sudah belajar dari kesalahan. Ada lagi yang GIS mau sampaikan pada Ibu? Tidak, Bu. Iya, terima kasih ya GIS. Semoga GIS bisa berbuat lebih baik ke depannya. Sekarang GIS silahkan ke kelas ya, belajar lagi bersama teman-temannya. Nanti kalau ada masalah lagi temui Ibu ya. Terima kasih, Bu. Iya. Swastiastu, saya anak Agung Arica Niti Astra. Saya sangat senang diajak berdiskusi oleh Bu Soko untuk menemukan solusi terhadap masalah. Sehingga kedepannya saya bisa berbuat lebih baik lagi dan menahan emosi. Seksi batu manikan di berjoget sama di kota dia menyanyi sebab mengkar jula jula sebab mengkar jula jula. Seksi batu manikan